Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada cerita kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pendakian Maut di Gunung Bekel. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pagi itu, awan kelabu menggantung di atas Gunung Bekel. Udara terasa lembab, dan kabut tipis mulai merayap di sekitar lereng. Novi merapikan tali sepatu sambil tersenyum tipis. Sementara Tia berdiri diam, memandangi langit yang semakin gelap. Nov, apa nggak sebaiknya kita tunda dulu? Cuaca begini bikin aku nggak yakin. Ucap Tia pelan mengangkat tasnya yang sudah penuh dengan perlengkapan. Novi menoleh memasang ekspresi meyakinkan. Kita udah jauh-jauh ke sini, Tia. Lagian kan kita cuma mau naik sebentar. Aku juga udah siap banget kok. Jangan khawatir ya. Tia menghela nafas panjang, sedikit ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka memeriksa barang bawaan masing-masing. Novi memastikan kompas kecil tergantung di tasnya, sedangkan Tia memeriksa bekal air dan jas hujan sekali lagi. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12.00 siang, mereka mulai melangkah pertama menuju pos 2. Jalur setapak di depan mereka dipenuhi bebatuan yang licin akibat hujan semalam. Hujan ringan masih turun, membasahi dedaunan di sepanjang jalan. Novi melangkah lebih dahulu, sesekali menoleh untuk memastikan Tia tetap di belakangnya. Kamu tahu ya, kalau sampai puncak, katanya kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa. Matahari terbit, katanya nggak ada yang nandingi. Aku nggak sabar ingin lihat itu. Kata Novi dengan penuh semangat. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara gerimis yang jatuh di atas dedaunan. Tia hanya menggumam, matanya waspada memandang jalur licin di bawah kaki. Ia berjalan lebih pelan, mencoba menghindari batu-batu yang tajam. Dalam hatinya, ia tetap merasa cemas. Langit semakin gelap dan angin mulai bertiup lebih dingin. Aku harap aja kita nggak ketemu hujan besar di tengah jalan. Soalnya jalur ini kelihatan lebih susah dari yang aku kira. Ujar Tia, akhirnya mengusap dahinya yang mulai basah oleh butiran air. Novi tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kamu kebanyakan mikir, Tia. Anggap aja ini petualangan yang gak bakal kita lupakan. Namun jauh di dalam hati, Novi juga merasa ada sesuatu yang berbeda hari itu. Kabut yang menggantung di antara pepohonan terasa lebih tebal dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat. Sore mulai menjelang ketika mereka tiba di sebuah titik kritis, tempat bernama Watu Talang. Jalur ini terkenal dengan bebatuan besar yang membentang, menjadi penanda aliran air saat hujan mengguyur. Hujan yang awalnya hanya rintik-rintik, kini berubah menjadi deras, membuat aliran air di jalur tersebut semakin deras. Tia berhenti sejenak, menatap derasnya arus yang mengalir di antara bebatuan. Ia menarik nafas panjang, berusaha mengendalikan rasa khawatirnya. Novi, kita harus ekstra hati-hati di sini. Pegangan ke kawat baja ini, jangan lepas ya. Katanya dengan nada tegas, matanya tak lepas dari aliran air yang semakin deras. Novi pun mengangguk meskipun jelas terlihat gugup. Kamu duluan, Tia. Aku akan menyusul setelah kamu sampai di seberang. Ucap Novi pelan. Tia melangkah perlahan, memegang erat kawat baja yang dipasang di sisi jalur untuk membantu pendaki.
Bebatuan yang licin dan derasnya air membuat langkahnya terasa berat. Sesekali ia berhenti untuk memastikan pijakannya itu aman. Ketika akhirnya mencapai di sisi seberang, ia membalikkan badan dan melambai pada Novi. Ayo, giliran kamu sekarang. Pelan-pelan saja, gak usah buru-buru. Aku di sini kalau kamu butuh bantuan. Serunya dengan suara yang mencoba menenangkan. Novi menarik nafas dalam-dalam, kemudian mulai melangkah. Sepatunya menyentuh batu yang licin, dan ia merasakan dinginnya air mengalir melewati kakinya. Tangannya erat memegang kawat baja, matanya fokus mencari pijakan berikutnya. Setiap langkah terasa seperti perjuangan. Hujan semakin deras dan arus air yang mengalir dari puncak kian deras. Ketika ia hampir mencapai Tia, batu yang diijaknya itu tiba-tiba bergeser. Novi kehilangan keseimbangan. Tia, pegang aku. Seru Novi, tangannya mencoba meraih kawat baja dengan panik. Tia melangkah maju, tangannya terulur untuk mencoba menangkap tangan Novi. Aku di sini, Nov. Cepat, pegang tanganku. Namun arus yang kuat dengan cepat menyeret tubuh Novi menjauh, membuat Tia hanya bisa tertegun. Novi terseret arus, tubuhnya tergulir bersama aliran air yang semakin kuat. Ia mencoba berteriak, tetapi suara derasnya arus menenggelamkan panggilannya. Novi! Teriak Tia, suaranya menggema di antara bebatuan dan derasnya hujan. Dengan perasaan putus asa, ia berlari di sepanjang tepian Watu Talang. Matanya terus mencari keberadaan temannya yang mulai menghilang di antara aliran air. Tia berdiri di tepi aliran air yang semakin deras. Matanya terfokus pada sosok Novi yang kian menjauh. Perasaan panik menguasai dirinya. Ia berteriak, mencoba memberi semangat pada temannya yang tak lagi terlihat jelas. Nov, bertahan. Aku akan mencari bantuan. Serunya keras, tetapi suara hujan deras dan gemuruh arus menenggelamkan kata-katanya. Tia mencoba mengikuti aliran air sejauh yang ia bisa, melompat dari batu-batu ke batu lain. Namun tubuhnya yang lelah dan pijakan yang licin membuatnya sadar bahwa ia tak bisa terus berlari di jalur berbahaya itu. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak oleh rasa takut yang semakin membesar. Nov, ya Allah, aku harus cepat. Gumamnya menahan air mata yang mulai mengaburkan pandangannya. Ia berbalik dan berlari kembali ke jalur pendakian menuju base camp untuk mencari pertolongan. Sesampainya di base camp, tubuh Tia nyaris roboh. Nafasnya tersengal-sengal. Wajahnya basah oleh air hujan dan keringat. Petugas yang berjaga segera mendekat. Ada apa, Dek? Kenapa sendirian? Tanya salah satu petugas dengan nada khawatir. Itu temanku Novi. Dia terseret arus di Watu Talang. Tolong, Pak. Tolong cari dia. Tia berusaha berbicara di tengah isaknya, menunjuk ke arah jalur pendakian. Petugas itu langsung beraksi. Mereka memanggil rekan-rekan dari tim SAR yang bertugas di pos terdekat. Dalam waktu singkat, beberapa anggota tim SAR berkumpul dengan perlengkapan lengkap. Kamu istirahat dulu di sini. Kami akan segera menyusuri aliran air. Ujar salah seorang petugas mencoba menenangkan Tia yang terus menangis. Tia hanya mengangguk. Tubuhnya terasa lemas. Ia duduk di bangku kayu, tangannya menggenggam erat tali tas Novi yang ia bawa. Matanya terus memandang ke arah hutan, berharap ada keajaiban. Sementara itu, tim SAR mulai bergerak menuju Watu Talang, membawa senter, tali, dan peralatan lainnya. Hujan tak kunjung reda, membuat pencarian semakin sulit. Mereka menyusuri setiap sudut jalur, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan Novi. Semoga dia masih bisa diselamatkan, bisik salah satu anggota tim SAR kepada rekannya. Meskipun di dalam hati ia tahu
peluangnya sangat menipis. Pencarian berlangsung hingga malam hari, menyisakan kegelapan dan udara dingin yang menusuk tulang. Hujan yang terus mengguyur mempersulit perjalanan tim SAR. Senter-senter kecil mereka menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalur licin dan penuh tantangan. Ipul, salah satu anggota tim SAR, memimpin pencarian di jalur bawah Coban, sebuah air terjun setinggi 50 meter yang terkenal dengan derasnya aliran air saat hujan turun. Langkahnya berlahan mendekati bebatuan besar di bawah aliran deras. Matanya menyapu setiap sudut, mencari tanda-tanda keberadaan korban. Tiba-tiba, sorot senter miliknya menangkap sesuatu. Di atas salah satu batu besar, tubuh seorang perempuan terbaring tengkurap. "Woi, korban ada di sini. Cepat bawa tandu!" Teriak Ipul dengan nada tegas, memanggil rekan-rekannya yang berada tidak jauh di belakang. Mereka segera bergegas mendekat, menembus dinginnya malam dan aliran air yang menghantam kaki. Ipul memanjat batu tersebut dengan hati-hati. Saat ia mendekati jasad Novi, perasaan aneh merayap di benaknya. "Ini, kenapa bisa begini?" Gumamnya dengan suara pelan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Pakaian Novi, yang seharusnya basah kuyup karena hujan deras, terlihat kering dan rapi di atas batu besar itu. Bahkan tidak ada lumpur atau bekas air yang menempel di seragamnya. Ipul memeriksa lebih dekat, namun tak ada yang menjelaskan keanehan tersebut. Rekan-rekan yang lain segera membantu menurunkan tubuh Novi ke tandu. Salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana mungkin bajunya bisa kering di tempat seperti ini? Ini gak masuk akal." Ipul hanya diam, matanya tak lepas dari wajah Novi yang dingin dan pucat. Ada luka parah di kepala korban, kemungkinan besar akibat terbentur bebatuan di sepanjang aliran air. Namun, misteri pakaian yang tetap kering meski berada di bawah hujan deras terus mengganggu di pikirannya. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membawa jasad Novi kembali ke base camp. Perjalanan terasa berat, bukan hanya karena medannya yang sulit, tetapi juga suasana ganjil yang menyelimuti malam itu. Saat tiba di base camp, suasana hening. Tia yang sudah menunggu sejak sore segera menghampirinya. Tubuhnya gemetar melihat tandu yang membawa tubuh temannya itu. Nov, bisiknya dengan suara keras. Air mata tak lagi bisa ia tahan. Namun Ipul hanya berdiri di belakang, memandang jauh ke arah Coban yang kini gelap gulita. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Malam semakin pekat saat jasad Novi tiba di base camp. Tia berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, dan matanya sebab akibat nangis yang tak kunjung reda. Saat tandu diturunkan, pandangannya langsung tertuju pada tubuh kaku Novi yang terbungkus kain. Novi, bisik Tia lirih, suaranya yang hampir tidak terdengar. Ia mendekat, namun langkahnya terhenti di tengah jalan. Ketakutan dan kesedihan bercampur menjadi satu, membuatnya tidak sanggup mendekat lebih jauh. Petugas berusaha menenangkan Tia, namun wajahnya tetap kosong. Ia akhirnya dibimbing ke sebuah tenda kecil di dekat base camp untuk beristirahat. Malam itu, hujan reda, meninggalkan suara gemericik air dari aliran sungai kecil di dekat sana. Tia duduk memeluk lututnya di dalam tenda, mencoba memejamkan mata. Meskipun bayangan Novi terus muncul di benaknya, udara dingin merayap, membuatnya menggigil meski sudah membungkus diri dengan selimut tebal. Tepat ketika malam mencapai puncak sunyinya, sebuah suara lembut memecah keheningan. Tia, kenapa kamu biarin aku sendiri? Tia kaget. Mata Tia langsung terbuka lebar. Ia menoleh ke arah pintu tenda. Jantungnya berdetak cepat. Suara itu sangat familiar, namun terasa janggal. Novi, Gumamnya dengan nada gemetar. Ia menunggu sejenak,
berharap mendengar lebih banyak. Namun, yang ia temui hanyalah keheningan. Ia memberanikan diri membuka pintu tenda dan mengintip keluar. Bayangan pepohonan nampak gelap dan mencekam di bawah cahaya bulan yang tertutup awan. Tak ada seorang pun di sana. Perasaan takut semakin merasukinya. Ia kembali menutup tenda dengan tergesa-gesa. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tia, aku kedinginan. Tia terdiam, tubuhnya membeku. Suara itu jelas berasal dari luar tenda. Tetapi ia tidak berani keluar lagi. Ini nggak mungkin. Novi, sudah. Bisiknya kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bahwa apa yang ia dengar hanyalah ilusi akibat kelelahan dan trauma. Namun dalam hati kecilnya, ia merasa suara itu nyata, seakan ada sesuatu atau seseorang yang benar-benar memanggilnya di luar sana. Tia akhirnya tertidur setelah berjam-jam bergulat dengan ketakutannya. Namun bukannya istirahat, tidur itu membawanya pada mimpi yang tak kalah mencekam. Ia mendapati dirinya kembali berdiri di Watu Talang, tempat yang kini terekam jelas di benaknya sebagai awal tragedi. Hujan masih deras, arus air mengalir kuat di antara bebatuan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Novi tidak terseret arus seperti yang terjadi sebelumnya. Di tengah aliran air, Novi berdiri tegak. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi matanya yang kosong langsung menatap Tia dengan ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa kamu gak selamatkan aku, Tia? Suara Novi terdengar, bukan seperti suara biasa, tetapi menggema tajam di telinganya. Tia mencoba mendekat, tapi langkahnya terasa berat. Kaki-kakinya seolah menancap di tanah yang licin, tidak memberinya ruang untuk bergerak. Aku mencoba, Novi. Serunya dalam mimpi itu. Air mata mengalir di wajahnya. Aku gak bisa. Arusnya terlalu deras. Namun wajah Novi tetap dingin. Tanpa emosi, ia berlahan mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakang Tia. Dengan jantung berdebar, Tia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, kecuali kegelapan yang pekat. Tetapi ia merasa ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa nyata. Ketika ia kembali menatap ke arah Novi, sosok itu kini berdiri lebih dekat, hanya beberapa langkah dari Tia. Novi tersenyum tipis, bukan senyum hangat yang biasa ia kenal, tetapi senyum yang membuat dadanya terasa sesak. Jangan tinggalkan aku lagi, Tia. Ucap Novi pelan, namun setiap katanya terasa menusuk tajam. Tia terbangun tiba-tiba, nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi dahinya, meskipun udara malam begitu dingin. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cuma mimpi. Gumam Tia. Tetapi mimpi itu terasa begitu nyata. Tatapan Novi di sana seolah masih melekat di pikirannya. Ia melirik ke sekeliling tenda yang gelap, memastikan dirinya benar-benar terjaga. Namun rasa takut itu tidak juga hilang. Seakan mimpi itu bukan sekedar bayangan, melainkan peringatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Setelah jasad Novi dibawa ke base camp, suasana di pos pendakian menjadi penuh dengan bisikan. Malam yang sunyi diiringi bunyi aliran air dari kejauhan, hanya memperkuat rasa mencekam di antara tim SAR. Ipul duduk di dekat api unggun kecil, diam memandangi bara api yang menyala. Wajahnya tegang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Salah satu rekannya, Rudy, menghampirinya sambil membawa secangkir kopi. Pul, masih kepikiran? Tanya Rudy, menyerahkan secangkir kopi itu kepada Ipul. Ipul hanya mengangguk, lalu menghela nafas panjang. Ada yang gak beres, Rut. Pakaian korban. Pakaiannya itu kering loh, Rut.
di tengah hujan deras, di atas batu besar. Masa pakaiannya kering? Rudy ikut terdiam, lalu dia duduk di sampingnya. Aku juga ngerasa aneh, Bul. Hujan gak berhenti sejak sore. Batu-batu di sekitar itu pun ya basah semua. Tapi kenapa bajunya kering ya? Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Percakapan mereka memancing anggota tim lainnya untuk mendekat. Salah satu dari mereka, Andi, ikut bersuara. Suaranya pelan namun tegas. Aku bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Tapi kalau di gunung begini, kadang ada yang gak bisa kita jelaskan dengan logika. Ujarnya sambil mengaduk kopi di tangannya. Ipul menatapnya lalu berkata, Aku coba pikir realistis. Mungkin angin atau posisi batu yang melindunginya dari hujan. Tapi tetap gak masuk akal. Bahkan seragamnya bersih. Gak ada lumpur sama sekali. Mereka terdiam. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Beberapa dari mereka mulai menghindari kontak mata, seolah takut apa yang mereka bicarakan memancing sesuatu yang tak kasat mata. Kita cuma lakukan tugas kita. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Sela Rudy mencoba menenangkan suasana, tapi nada suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ipul mengangguk pelan, meski di dalam hatinya ia tahu rasa penasaran itu tak akan hilang begitu saja. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat batu besar itu, pakaian Novi yang kering, dan wajah dingin korban yang seolah menyimpan sebuah pesan yang belum tersampaikan. Singkat cerita, beberapa hari setelah insiden tragis itu, suasana di sekitar gunung mulai kembali normal. Namun, desas-desus tentang kejadian aneh di Watu Talang mulai menyebar di kalangan para pendaki. Cerita tersebut bermula dari seorang pendaki bernama Ari yang turun dari Gunung Pananggungan dengan wajah yang pucat pasi, matanya terlihat tidak tenang. Ketika tiba di base camp, Ari langsung menghampiri penjaga pos pendakian. Mas, aku mau weruh apa lho kayak mau mas, nang Watu Talang? Ucap Ari, namun dengan nada yang terguncang. Penjaga pos seorang pria parubaya bernama Pak Hadi segera memintanya duduk dan menenangkan diri. Apa le? Weruh apa mau? Lah yo mbok pelan-pelan toh ceritanya. Ujar Pak Hadi sembari menyodorkan segelas air. Ari menggenggam gelas itu erat. Setelah meneguk sedikit, ia mulai bercerita. Tadi sore lho Pak, waktu aku mau nyeberang Watu Talang, aku melihat seorang perempuan berdiri di tengah arus. Dia melambai ke arahku lho Pak, seperti minta tolong gitu. Perempuan? Kowe yakin le? Apa iku cuma bayangan atau ilusi karena kabut iku lho? Boten Pak, aku yakin. Aku lihat dengan jelas Pak. Rambutnya panjang, pakai pakaian seragam putih, kayak santriwati ngono lho Pak. Santriwati? Pak Hadi merinding. Pikirannya langsung teringat pada kejadian Novi beberapa hari yang lalu. Namun, ia memilih tetap tenang. Terus, opo kedadiane? Kamu coba mendekati dia? Nggih Pak, iya. Aku pikir dia itu butuh bantuan loh Pak. Jadi aku maju beberapa langkah. Tapi begitu aku sudah mendekatinya, dia hilang begitu saja Pak, seperti disapu air. Padahal arusnya nggak terlalu deras banget loh Pak. Pak Hadi terdiam, mencoba memproses cerita yang baru saja ia dengar. Di luar tenda, beberapa pendaki lain yang mendengar cerita Ari mulai berbisik-bisik. Wajah mereka mencerminkan rasa takut. Cerita Ari dengan cepat menyebar. Dalam hitungan jam, berita tentang sosok perempuan di Watu Talang menjadi pembicaraan di seluruh base camp dan kelompok pendaki yang baru turun. Gunung Bekel, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai jalur pendakian yang menantang, kini mendapat cap baru, yaitu angker. Bagi sebagian orang, cerita itu menjadi peringatan untuk tidak meremehkan kekuatan alam dan apa yang tersembunyi di baliknya. Namun bagi Tia,
yang masih dirundung rasa bersalah. Berita itu membawa ketakutan baru. Bayangan tentang Novi yang menatapnya di mimpi kini terasa semakin nyata. Seolah ada sesuatu yang belum selesai di Watu Talang. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Untuk informasi, cerita ini hanya fiktif atau karangan semata. Jadi cerita ini hanya untuk menghibur para teman-teman semua yang suka mendengarkan cerita-cerita horor dan cerita mistis. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.